As-salisatu, faedah yang ketiga, al-inkisaru wa zawalul batari. Faedah daripada lapar dapat memecahkan hawa nafsu dan menghilangkan batar. Batar ini adalah memandang rendah terhadap nikmat Allah. Ini batar. Jadi ketika kita lapar, faedahnya dapat mematahkan hawa nafsu dan menghilangkan sifat batar. Karena seseorang ini ketika diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang mempunyai sifat batar, nikmat yang telah dirasakan oleh seseorang itu tidak terasa mulia, tidak terasa berharga. Contohnya seperti nafas yang Allah berikan pada kita pada hari ini. Ini seolah-olah kita anggap enteng, cuma nafas doang. Padahal kalau kita melihat orang-orang yang sudah sesak nafas, beli gas oksigen itu sangat mahal. Apalagi orang-orang yang sudah kronis, sangat mahal membeli nafas. Begitu juga dengan nikmat-nikmat yang lain. Jadi ketika kita lapar, maka sifat batar yang ada dalam hati kita, meremehkan nikmat Allah, itu akan hilang. Sehingga ketika kita melihat satu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat itu akan sangat berharga. Ketika nikmat itu terasa berharga dalam diri kita, maka kita akan timbul rasa syukur terhadap nikmat yang Allah berikan. Mungkin pada hari ini kita jarang mensyukuri nikmat Allah karena nikmat itu belum terasa berharga dalam diri kita. Tapi tatkala nikmat itu sudah berasa berharga dalam diri kita, maka kita akan merasai wujudnya rasa syukur. Wa ma lam yushahidil insanu zulla nafsihi wa ajizahu la yara izzata maulahu wala qahrahu. Selama seseorang insan tidak melihat kehinaan dirinya dan kelemahan dirinya, la yara izzata maulahu wala qahrahu, maka dia tidak akan bisa melihat kemuliaan Tuhannya dan keperkasaan Tuhannya. Selama kita belum merasa hina, maka kita tidak akan merasa bahwa Allah itu mulia. Sama tak ubahnya ketika kita hidup berkumpul hanya sesama orang-orang yang biasa-biasa saja. Ketika kita hanya berkumpul berteman dengan orang-orang yang biasa-biasa saja, maka kita belum merasa bahwa diri kita hina. Tapi tatkala kita berjumpa dengan orang hebat, baru kita tahu bahwa kita ini hina. Mungkin kita ikut lomba hanya tingkat kecamatan saja, seolah-olah kita yang paling hebat, juara satu tingkat kecamatan. Tapi tatkala kita berjumpa dengan peserta-peserta tingkat nasional, baru kita ketahui bahwa diri kita ini sangat bodoh. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan, selama seseorang manusia belum melihat kehinaan dirinya, maka dia tidak akan bisa melihat kemuliaan Tuhannya. Sama halnya ketika kita belum bisa melihat kehinaan dunia, maka kita tidak akan bisa melihat kemuliaan akhirat. Maka dilanjutkan oleh Imam Al-Ghazali, walamma uridatid dunya wa khazainuha 'alan nabi, maka tatkala dibentangkan dunia dan seluruh pembendaharaannya di atas nabi kepada nabi, maka nabi berkata, "La, enggak usah." Nabi itu pernah ditawarkan emas satu gunung untuk beliau. Ada satu gunung di negeri Arab, ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, gunung itu menjadi emas dan diperuntukkan kepada Rasulullah. Ditawarkan kepada Rasulullah.
Maka kata Rasulullah, la, nggak usah. Bal aju'u yauman wa asbu'u yauman. Biarlah aku ini lapar satu hari dan kenyang satu hari. Nggak usah diberikan kekayaan yang begitu banyak. Rasulullah menolak tawaran yang ditawarkan oleh malaikat Jibril. Fa idza ju'tu sabartu wa tadarra'tu wa idza syaba'tu syakartu. Apabila aku lapar, aku bersabar dan aku merendahkan diriku. Wa idza syaba'tu syakartu. Dan apabila aku kenyang, maka aku bersyukur. Itu prinsip hidup daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biarlah aku hidup seadanya saja. Kalau ada makanan aku makan dan aku bersyukur. Kalau nggak ada makanan aku berpuasa dan aku bersabar. Berarti sebagaimana yang pernah saya sampaikan kemarin, kemiskinan Rasulullah adalah pilihan beliau sendiri, bukan karena keterpaksaan. Jadi miskinnya Rasulullah ikhtiaran la qahran, karena memang pilihan beliau sendiri. Beliau pernah ditawarkan harta, ditolak oleh Rasulullah. Beliau lebih memilih miskin. Berbeda dengan kemiskinan kita. Kemiskinan kita adalah keterpaksaan. Sudah capek-capek kita cari uang, kita lamar kerja, nggak diterima, nggak lulus PNS dan sebagainya. Akhirnya kita miskin, ya udahlah sabar aja. Padahal sudah diusahakan. Coba kalau ada orang yang tawarkan harta kepada kita. Ini ada lowongan pekerjaan, mau nggak kamu masuk? Pasti kita mau. Jadi kemiskinan kita pada hari ini bukanlah pilihan sebagaimana Rasulullah, melainkan keterpaksaan.